melakukannya. Batas tawakal itu batas ketika di luar itu kita sudah tidak mampu. Tetapi seberapa jauh kita masuk ke situ, itu dimensi iman harus hidup. Ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh kita. Nah, iman kepada Allah itu juga harus ada dimensi duniawi dan habluminanasnya. Nah, sekarang begini. Wabah ini kan berbeda karakternya dengan penyakit lain. Orang selalu membandingkan. Coba lihat katanya yang sakit kanker itu jauh lebih tinggi. Ini Pak Yusuf dan kawan-kawan kan bisa menjelaskan. Bahkan kecelakaan lalu lintas itu lebih banyak katanya ketimbang wabah ini. Lalu orang kesimpulannya menjadi kesimpulan yang kelihatan rasional, tetapi sesungguhnya ya sembarangan. Karena itu maka jangan terlalu takut, jangan takut pada musibah ini. Untuk apa sih masjid dilarang untuk tempat sholat jamaah, Jumat, Tarawih? Kita ini kok seperti takut kepada corona ketimbang takut kepada Allah. Nah, sudah mulai itu masuk pada rasionalisasi yang sebenarnya tidak rasional. Kenapa? Ya tadi, penyakit ini pandemi, daya tularnya tinggi, dan juga ketika orang terkena kan kemudian punya kekuatan yang dahsyat. Kita tidak pernah membayangkan ketika awal-awal Amerika Serikat negara besar itu tidak kena kan? Bahkan muncul teori-teori politik konspirasi dan tapi apa yang terjadi? Amerika Serikat negara maju, sistem kesehatannya baik, adidaya secara politik, tahu-tahu menempati urutan pertama. Tapi ketika kita menghadapi seperti itu, lalu bandingkan dengan Indonesia misalkan, ya Indonesia kan masih sedikit, karena itu jangan takut berlebihan. Nah, mulai lagi berpikir rasional, tetapi tidak rasional. Nah, jangan perbandingkan ketakutan khosyah kepada Allah dengan takut pada penyakit dan sesuatu yang memang kita harus menghindarinya. Nanti bisa-bisa kalau kita menghadapi singa garang, singa buas, 10 meter dari kita, lalu kita perbandingkan lagi. Kalau kita lari atau menghindar, dianggap kita ini tidak jawara. Kita ini takut kepada singa ketimbang kepada Allah. Ya kalau singa seperti itu sudah di hadapan kita, usahakan menghindar. Jangan memperbandingkan ketakutan kepada Allah dengan kepada wabah dan hal-hal yang itu rasional memang kita harus menghindar. Nah, tadi kelihatannya iman kita bagus. Bahwa jangan takut kepada corona, takutlah kepada Allah. Tapi sebenarnya secara iman itu juga tidak pas. Memperbandingkan ketakutan kepada Allah, tasabuh sama persis dengan ketakutan pada wabah. Dalam konteks ini Umar sudah memberi contoh. Suatu saat ketika ada wabah membawa pasukan, lalu di lembah itu ada wabah, Umar menarik diri, diprotes. Umar, kenapa engkau lari dari musibah? Umar jawab, engkau lari dari takdir Allah. Umar menjawab, saya memang lari dari takdir Allah yang satu ini, tapi lari ke takdir Allah yang lain. Itu pemahaman iman yang substantif, yang dalam bahasa orang-orang yang sufistik, biarpun tidak perlu jadi rujukan utama, naik dari perbal pada hakikat dan makrifat. Nah, gitu. Seperti tadi, kelihatannya makrifat memperbandingkan takut kepada Allah dengan ke wabah, tapi sebenarnya itu keliru, gitu kan. Bahkan imannya masih verbal. Tapi kita pahami, mungkin pemahaman orang masih seperti itu. Cuman tolong diingat, dalam iman seperti itu jangan ada tazakku. Tazakku itu apa? Merasa diri paling bersih, merasa diri paling dekat dengan Allah, merasa diri paling suci, semuci dalam bahasa Surabayanya. Gitu ya. Jadi jangan seperti itu, lalu karena merasa semuci, menganggap orang yang menghindari wabah, tidak sholat jamaah Jumat dan tarawih di masjid, dianggap imannya rendah. Nah, itu.
kalau sudah seperti itu hati-hati, wala tuzakku anfusahum. Engkau jangan merasa suci. Bisa-bisa pahalanya hilang. Bahkan imannya jadi turun karena merendahkan iman orang lain. Di situ juga perlu mengasah. Yang kedua, iman jangan menumbuhkan ananiyah. Sikap egoisme beragama. Ada mungkin yang berpendapat begini. Ya sudah, kalau pada tidak mau, saya akan ke masjid saja dan saya ngajak orang-orang yang nanti berani. Bisa itu. Pak Sultan bisa melakukan itu, Dr. Suko bisa, Pak Yusuf bisa, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan itu orang per orang. Nanti kita jaga jarak dan sebagainya. Persoalannya bukan di situ. Nanti kalau ternyata yang ingin seperti itu banyak, masjid penuh juga berdesak-desakan. Tapi ingat kan penularannya itu tidak serba langsung. Tahu-tahu orang bawa tularan ke rumah, padahal dia juga merasa nggak bersentuhan dengan orang lain yang terkena misalkan. Apakah bisa kita memastikan hal-hal seperti itu terjadi? Maka sekarang terjadi transmisi lokal dan macam-macam. Nah, tolong di saat seperti itu jangan mempertimbangkan diri kita saja, pentingkan orang lain. Tahu-tahu ke rumah, naudzubillahi min dalik, bawa yang kena istri atau anak misalkan. Jadi jangan berpikir diri sendiri. Coba perbandingkan untuk menumbuhkan supaya kita tidak anania. Kita kan sungguh prihatin, empati, juga penuh rasa hormat pada dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan relawan yang bekerja di rumah sakit, kemudian dia harus begitu rupa memakai pakaian yang itu dipakai aja, kita pakai biasa gini aja, tidak pakai AC kan rasanya gerah. 1-2 jam, mereka harus berjam-jam. Belum di saat seperti itu ada yang kena dan sudah ada 42 ya yang meninggal saudara-saudara kita, tenaga kesehatan. Saya merasa apa ya, sedih dalam arti bagian dari mereka bertugas mulia, menghadiri seperti itu, sementara kita ingin bermewah-mewah dengan keberagamaan yang kita pahami sendiri secara egois. Kasarannya kita ingin masuk sendiri, masuk surga sendirian di saat saudara seperti itu. Padahal Nabi mengingatkan, Wallah fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahi. Allah itu akan bersama hambanya yang hamba itu bersama saudaranya. Jadi ketika kita menghadapi dan tahu situasi saudara-saudara kita petugas kesehatan seperti itu, disitulah rasa empati kita harus muncul. Jangan mementingkan ego ingin masuk surga sendiri. Perbandingan yang ketiga. Meninggal lebih-lebih karena COVID-19 sekarang ini, jenazahnya harus dipulasara dengan cara yang seperti itu. Dibungkus plastik berlapis-lapis. Keluar dari rumah sakit, hanya diantar petugas yang mau memakamkan. Bahkan saudara, suami atau istri tercinta, anak tercinta, ayah tercinta, ibu tercinta, tidak bisa ngantar. Di saat seperti itu, apa kita masih mau egois dengan paham keagamaan kita? Belum soal pandangan negatif awal-awal, sampai ada yang perawat sudah begitu rupa, kalau ajal itu Allah, jangan memperbandingkan terus. Tetapi ketika meninggal, mau dimakamkan di kampungnya, ditolak oleh warga, sampai akhirnya dicari tempat lain oleh pemerintah. Bukankah itu sesuatu yang sangat pilu dalam sejarah perjalanan seseorang? Di saat seni penghayatan keimanan kita, ketika kita hablum minallah, selain lurus tapi juga harus makna hakikatnya kena, hablum minannasnya juga harus hidup.
Karena tadi bahwa iman itu juga terkait dengan hablum minanas. Jangan merasa ketika kita tidak peduli pada orang itu, pada saat yang sama kita memutuskan kepentingan hablum minanas kita, iman kita tidak berkurang. Bisa jadi itu berkurang. Nah, di saat seperti itulah perlu muhasabah soal iman kita. Nah, insya Allah kalau sikap kita itu tawasud seperti itu, maka hablum minallahnya tetap hidup, hablum minanasnya juga hidup. Apakah ada yang hilang dari cara beragama kita ketika kita menghindari musibah yang itu dampaknya luas, lalu kita sholat jadi di rumah, kemudian tarawih di rumah, dan seterusnya? Tidak. Makna ibadah itu kan at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Syariatnya memang soal sholat misalkan sejak takbiratul ihram sampai salam dengan rukun yang harus ditepati. Toh rukun pun bisa dipenuhi di rumah. Jadi kalau kita sholat, lebih-lebih sholat berjamaah yang biasa di masjid, di rumah kita tunaikan sama khusyuknya, itu insya Allah tidak ada sesuatu yang hilang. Memang di saat normal ketika ke masjid kan ada pahala 27 derajat. Tapi ketika kita diminta di rumah pun ada pahala lain, yakni kita itu diberi rukhsah oleh Allah, dan itu benar secara syariat. Secara syariat tidak ada yang salah, bahkan dibenarkan oleh agama. Dari segi hakikat kita tetap bisa khusyuk. Manfaat lain apa? Kita bisa lebih lekat dengan keluarga. Kita bisa lebih meningkatkan relasi di rumah tangga, di keluarga dengan cara yang lebih baik. Di kala normal memang biarpun kita pergi, kita ini kan para pengurus Muhammadiyah maupun di amal usaha kan mobilitasnya tinggi, itu juga ibadah. Tetapi karena memang situasi darurat, lalu kita ubah jadi dari di rumah, itu kan juga nilai pahalanya tetap tinggi. Tapi hikmah lain adalah menghidupkan kita, relasi kita di rumah tangga. Yang insya Allah gunakan, manfaatkan suasana musibah ini untuk menghidupkan peran dan fungsi keluarga sakinah. Nilai ilmiahnya tetap hidup. Di rumah kita tetap bisa baca. Di rumah kita bisa baca Quran, baca koran, baca berbagai sumber ilmu. Insya Allah tidak akan jadi bodoh. Jadi semuanya akan selalu punya nilai. Bahwa di saat musibah selalu ada problem, iya. Jangankan di saat musibah, dalam kehidupan normal saja kita ini selalu dihadapkan pada masalah. Cuman tentu di saat musibah masalahnya kan lebih berat. Disitulah pentingnya ikhtiar dan munajat serta tawakal kepada Allah. Bagian berikutnya ini bagaimana sekarang kita memaknai Ramadan dalam konteks musibah ini. Juga kita ubah energinya menjadi energi positif. Ramadan itu kan bulan spesial pada setiap tahun. Para ulama menyebut sebagai riyadhah sanawiyah, olah jiwa tahunan. Lewat puasa sebulan itu kita diajari al-imsak, menahan diri, makan, minum, dan pemenuhan nafsu biologis dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu rutin kita lakukan. Bahkan saking rutinnya kan kita sudah ahli lah puasa begitu. Tapi pertanyaannya di kala normal saja, apakah setelah setiap tahun kita berpuasa ada enggak sih peningkatan kualitas ruhani kita yang saya sebut mi'raj ruhani kita? Itu juga tidak mudah. Kalau pas puasa insya Allah kita ini semuanya soleh. Tapi nanti habis 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu kesalehannya biasanya turun lagi gitu. Ya kayak naik haji, umroh. Pas naik haji, pas umroh itu kita ini kan suasana batin
untuk apa, untuk mabrur itu luar biasa. Keinjek kaki orang aja biarpun sakit Pak Sultan kan, di saat haji umroh itu hati itu tetap apa, gembira dan terima. Tapi coba nanti 3 bulan setelah itu di terminal keinjak kaki orang gitu, apalagi yang injak nggak minta maaf, itu aslinya keluar biasanya. Itu satu contoh saja, nggak gampang. Padahal kan satu di antara ciri dari orang takwa itu wal qadiminal ghaid, menahan amarah. Nah, bagaimana sih kapitalisasinya di saat bulan Ramadan itu bulan bulan musibah? Menurut Imam Al-Ghazali, naikkan kualitas puasa kita dari puasa yang khusus, puasa yang awam, puasa orang biasa, ke puasa yang tertinggi, yakni khususil khusus. Khususil khusus itu puasa super istimewa. Nah itu. Kalau martabak itu martabak super istimewa lah gitu. Kalau Pak Sultan apa gitu ya. Jadi hasil pertanian yang terbaik gitu ya. Nah, puasa khususil khusus itu puasa yang bisa melampaui puasa lahir. Kalau pekerjaan tidak makan, tidak minum, tidak memenuhi kebutuhan biologis yang halal, itu mudah, gitu. Apalagi hanya setengah hari kan, gitu ya. Insya Allah biarpun berat tapi bisa. Tapi tadi puasa ruhani membangun kesadaran kita menjadi orang yang dekat kepada Allah, tetapi bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian hidup baik, ihsan dengan sesama, kemudian bermanfaat bagi lingkungan, bagi semesta, itu tidak mudah. Maka kadar ruhani kita di saat puasa seperti ini harus meningkat. Bisa lebih sabar, bisa lebih tawakal, bisa lebih gigih, tapi juga kita peduli dengan sesama dan lain sebagainya. Nah, saya percaya bahwa dua suasana ini akan membuat kita tangguh menjadi al-muttaqun yang sesungguhnya. Orang-orang yang bertakwa. Nanti bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 177, juga di surat Ali Imran ayat 134-35. Wah, 2 ayat ini saja dipraktekkan sebagai praktek takwa. Nanti orang Indonesia akan menjadi insan-insan unggulan. Cuman kan prakteknya nggak gampang tadi. Nah, dalam konteks ini, lebih-lebih bagi para dosen, itu tentu di satu pihak kita tumbuhkan mi'raj ruhani untuk mencerahkan kolbu tadi, yahdi qalbah, hidupkan hati kita, sehingga hati kita ini selalu sensitif, peduli, empatik, kemudian juga longgar, itu kan longgar hati dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang sama, akal pikiran kita itu juga hidupkan. Menjadi aklus salim. Akal yang jernih. Bahkan menjadi ulul albab atau ulil albab. Menjadi yang orang yang lubnya hidup. Lub itu ya akal budi yang hidup. Ya, akal budi yang hidup. Dengan apa? Tafakur wa tazakkur. Tazakkur selalu ingat akan Allah, segala kekuasaannya, zikrullah dan sebagainya tadi, dimensinya iman. Tapi tafakur itu ada dimensi penggunaan akal pikiran, sekaligus juga penggunaan ilmu pengetahuan. Nah, di bulan Ramadan, di saat kita menghadapi musibah besar ini, maka kita para dosen, lebih-lebih dosen yang terkait dengan ilmu-ilmu kedokteran kesehatan, yang juga Surabaya kuat di situ, mari kita memberi yang terbaik. Bila perlu juga, ya tidak ada salahnya para dokter di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah berpikir, gimana sih mencari vaksin yang bisa
jadi alternatif misalkan. Kalau belum sampai ke situ ya setidaknya meletakkan dasar keilmuan untuk kajian-kajian di lab yang lebih seksama misalkan. Kan di hadis disebutkan bahwa Allah tidak menurunkan ad-da'a penyakit, kecuali juga Allah menurunkan ad-dawa penyembuhnya atau asyifa. Jadi tinggal jangan kita tunggu Allah menurunkan seperti Bandung Bondowoso bangun Candi Prambanan gitu ya. Itu harus ikhtiar mujahadah kita. Jadi para ilmuwan di Muhammadiyah harus berpikir keras bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Ahli-ahli ilmu sosial juga mencari cara bagaimana kita bisa berkiprah, ikut mengurangi, meminimalisasi dampak sosial ekonomi dari wabah ini kan sangat luas. Kita yang bekerja saja itu merasakan, apalagi mereka yang kerjanya serabutan. Saudara-saudara kita banyak dan memerlukan uluran tangan kita. Alhamdulillah Muhammadiyah lewat MCCC, lewat majlis-majlis, lewat Aisyah, Ortom, Amal Usaha, termasuk PTM, itu sekarang kan bergeraknya luar biasa. Tetapi juga kita bikin kail. Bagaimana sih punya program-program jaring pengaman yang itu bisa jadi pikiran pemerintah, karena jujur pemerintah dimanapun juga gagap menghadapi situasi sekarang ini. Mudah-mudahan kegagapan ini sementara dan kita berharap pemerintah semakin sigap menghadapinya. Tapi tidak kalah pentingnya juga para pejabat negara harus mengubah mindset dan meningkatkan keruhanian agar menghadapi situasi seperti ini. Gunakan kekuasaan di tempat masing-masing, di struktur jabatan pemerintahan masing-masing untuk berpikir keras bagaimana rakyat kita yang terkena dampak sosial ekonomi akibat wabah ini teringankan, bahkan bisa memperoleh solusi. Birokrasi dan lain sebagainya sekarang itu sudah terdekonstruksi. Kekuasaan juga terdekonstruksi. Artinya apa? Tercerabut dari kenormalan. Jadi kalau berpikirnya normal biasa saja ya, birokrasi, penguasa, DPR, yudikatif, itu mungkin biasa-biasa aja menghadapi situasi seperti ini. Bahkan mungkin ada yang tidak terpanggil. Sementara betapa perjuangan para tenaga kesehatan dan kita yang di ormas-ormas keagamaan bergerak, yang tentu kita nirpamrih lillahi ta'ala, tetapi kita juga berharap negara memainkan peran, para pejabat negara juga optimal. Seperti juga bisa ditunjukkan oleh para pejabat publik yang kelihatan bersungguh-sungguh menyelesaikan dan meringankan beban rakyat. Dan ini bagian dari puasa, bagian dari Ramadan, bagian dari Siam. Saumnya orang Muhammadiyah itu ya tadi, hablum minallahnya baik, taqarrub ilallah ibadah mahdonya baik, tetapi juga ibadah muamalah bagian dari ibadah itu. Jadi kita membantu sesama itu adalah puasa kita juga, Ramadan kita. Bahkan menyebarkan ilmu kita menjadi bermanfaat, itu juga merupakan bagian dari Ramadan kita. Bahkan bagian dari tauhid kita. Jangan sempit memaknai tauhid. Seakan-akan tauhid itu orang yang setiap hari kuat sujudnya, baik yang wajib maupun yang sunnah termasuk sholat malam, tetapi tidak hero terhadap kebutuhan, penderitaan, dan situasi lingkungan. Justru ketika kita juga berjuang untuk menghadapi wabah dan musibah ini, itu adalah kita bertauhid kepada Allah. Duribat alaihimudillah aina masukitu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kerusakan akan terjadi, kekacauan akan terjadi manakala hablum minallah kita putus dari hablum minanas kita.
Sebaliknya juga ketika habluminanas kita putus dari habluminallah kita. Disitulah pemaknaan tauhid itu menjadi luas mensemesta. Dan itulah tauhid yang rahmatan lil alamin. Yang terakhir tentu kita harus tetap optimis semuanya. Mudah-mudahan Allah memberi jalan dari musibah ini dan puasa kita tetap menjadi puasa yang terbaik. Karena itu maka diperlukan kebersamaan. Jadi momentum Ramadan dan musibah ini tumbuhkan kebersamaan termasuk di lingkungan kita keluarga persyarikatan, termasuk di UM Surabaya. Kita tidak akan maju, kita tidak akan bisa unggul, kita tidak bisa membangun prestasi kalau jalan sendiri-sendiri. 1000 orang hebat, 1000 profesor, 1000 doktor, dan para ahli yang ada di UM Surabaya dan PTM lain misalkan. Itu kalau jalannya sendiri-sendiri ya mungkin ya sebatas sendiri itu. Tetapi ketika jama'i, ketika kolektif, insya Allah akan melahirkan energi besar. Sama persis, kalau orang per orang berat menghadapi musibah ini, tetapi kita bersama, kita kolektif, kita jama'i, insya Allah akan menjadi kekuatan besar. Maka tumbuhkan rasa kasih sayang, rasa bersaudara, rasa selalu terkoneksi dengan yang ada di lingkungan kita itu menjadi bagian dari keimanan, keislaman, dan ihsan kita. Kita harus senang ada saudara kita sukses, dan kita merasa menderita ketika saudara kita juga punya masalah. Kalau suasana itu hidup di UM Surabaya, di PTM dan persyarikatan, insya Allah ketika terjadi perbedaan-perbedaan apapun yang kita miliki, dan itu wajar, itu akan selalu ada jalan keluar. Sehingga Muhammadiyah makin besar, UM Surabaya juga makin besar, dan kita semua juga bisa memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan saya percaya bahwa di saat seperti inilah tumbuhkan nilai-nilai luhur itu. Dan itulah yang disebut dengan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang semakin bertakwa, yakni puncak segala kebaikan dalam diri kita, yang memberi kebaikan terbaik untuk masyarakat, keluarga, bangsa, negara, dan umat manusia semesta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Pak Rektor. Nyambung? Mati ya? Sambung, Bro. Sudah selesai, Pak Haidar. Oh ya. Monggo Pak Rektor. Waalaikumsalam Bapak. Ye, monggo Pak Rektor, sampun. Oke. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, boleh Pak? Ya? Monggo, monggo. Oke. Monggo, saya persilakan Pak Mundakir dari FIK untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Haidar yang saya hormati, ya kita ini terkadang masih agak susah untuk menjelaskan ke teman-teman, terutama di daerah, Prof. Jadi seperti yang sampaikan Prof. Haidar tadi, memang masih relatif cukup banyak. Sementara kita tidak punya kuasa untuk memaksakan pendapat kita bahwa sudah ada maklumat dari PP, kemudian kita sudah jelaskan bagaimana sifat virus atau penyebaran virus itu, dan seterusnya, Prof. Mereka masih, atau saudara-saudara kita ini masih berkeyakinan
di lingkungannya aman, dan selama mereka masuk masjid dengan protokol kesehatan yang dilakukan, ya mereka masih terus melaksanakan itu, Prof. Ini bagaimana kita mensikapi hal seperti itu, Prof, kepada saudara-saudara kita? Baik. Ya, monggo Bapak, silakan. Makasih Pak Menzakir, betul itu kita hadapi bersama. Kita nyaksikan di televisi itu ada jamaah bapak-bapak, ibu-ibu lompat pagar itu, ingin taraweh di satu masjid misalkan. Itu sampai pada lompat pagar itu kan luar biasa itu. Kemudian di beberapa tempat ada yang punya pandangan, kan tidak semua merah. Jadi kenapa kami yang tidak merah di garis biru bahkan mungkin clean gitu, putih, itu harus juga mengikuti fatwa Tarjih, MUI dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang punya pendapat itu, apa masjid itu menjadi tempat penularan? Toh kalian masih bisa ke mall dan lain sebagainya. Nah, pendapat-pendapat ini memang betul Pak Muzakir tidak mudah dan itu perlu dipahamkan. Nah, cara memahamkannya tentu satu harus oleh mereka yang ahli di bidangnya. Jadi pertama untuk paham keagamaannya, nah ustadz-ustadz kita seperti ketua PDM kita ini yang juga wakil rektor 3 ya, nah, itu harus berperan itu di Surabaya misalkan, memberi pemahaman, bikin armada mubalig, baik terutama sekarang kan lewat media daring ya, yang bisa memahamkan itu. Caranya apa? Caranya jelaskan dari segi keagamaan, bahwa pandangan seperti tadi itu pas di kala normal, tetapi di saat darurat harus seperti ini. Lama-kelamaan kalau terus dipahamkan itu, masa sih orang beriman tidak mau? Karena boleh jadi praktek ibadah dan rasa keagamaan yang selama ini mereka lakukan takut hilang, kayak gitu. Hilang pahalanya, bahkan takut nggak sah. Muncul pendapat kalau 3 kali Jumat, tidak Jumatan itu jadi kafir misalkan. Itu perlu itu, Pak Wakil Rektor 3 ini bertugas itu. Jadi yang instruksikan Pak Rektor itu ya. Jadi, nah. Karena apa? Karena otoritas ini yang diperlukan. Kemudian yang kedua dari segi medik ya, Pak Rektor sendiri, Pak Yusuf dan kawan-kawan harus terus berdiskusi dengan teman-teman dari ilmu sosial macam-macam bagaimana menjelaskan problem-problem seperti itu dari segi kedokteran. Kayak tadi, orang bikin tabel itu, jumlah korban karena kanker tertinggi itu kan, lalu di situ COVID cuma sedikit, kan kesimpulannya apa? Oh ini yang paling bahaya itu kan. Kenapa juga Tarjih tidak bikin fatwa soal? Nah itu dari segi medis harus bisa dijelasin watak dari wabah ini dan lain sebagainya. Nah kalau yang susah-susah nanti ajak praktisi gitu ya. Ya tapi ini nakal. Tapi jangan dibilang ini instruksi ketua umum. Nah, yang masih seperti itu diajak saja ke daerah merah. Nah, monggo silakan masuk, mungkin ke satu ruang isolasi, monggo berteman ke situ gitu kan. Tapi kan ini nakal gitu ya. Jadi caranya seperti itu kan ya kan dia masih belum mengalami. Tapi kan masa toh harus seperti itu. Diajak dia supaya pergi ke tempat, ya kayak orang tidak percaya ada perang di Baghdad misalkan, ya sudahlah dibawa naik pesawat, diterjunkan di Baghdad supaya tahu di situ ada perang gitu loh. Nah ini kan yang disebut dengan pengalaman gitu. Nah banyak cara yang harus kita lakukan, tetapi juga harus sabar. Cuman kuncinya itu di para tokoh-tokohnya. Biasanya kan itu dapat angin dari tokoh yang seperti itu, dari takmir, dari mungkin
ketua tabligh gitu ya. Ini misal, ini baru misal gitu kan. Dari nah ini lalu, nah karena itu kalau soal seperti ini himbauan saya, tolong para pimpinan itu mementingkan kemadaratan yang lebih besar yang harus didahulukan ketimbang kemaslahatan. Kan hukumnya udah tahu, kaidah usulnya hafal. Tapi kan kadang beragama itu karena kebiasaan juga sebenarnya, kan gitu. Coba gini, dulu awal-awal gitu kan, untuk tidak Jumatan ganti dengan zuhur itu nggak gampang. Padahal mereka biasa kalau pas safar itu nggak Jumatan kan, pas safar itu. Oh pas safar aja berani kok tidak Jumatan, kok pas situasi gawat darurat kok malah jadi keberatan misalkan. Itu kan karena soal kebiasaan gitu loh. Ya memang nggak usah dibandingkan, tapi cara kita, para pimpinan, untuk mencoba meletakkan posisi kita, bukan untuk diri kita. Tadi kalau untuk diri kita, Bong, jangankan pimpinan orang awam aja berani kok ke masjid tiap hari, kemana-mana tiap hari, merasa bebas. Bahkan mungkin karena merasa tauhidnya kuat, masuk ke daerah itu juga berani. Tapi persoalannya kan bukan soal berani dan tidak berani. Sampai Nabi bersabda, la dirara walad darar. La darara walad dirar. Jangan engkau berbuat sesuatu yang madorot untuk diri sendiri, la darara walad dirar, dan menciptakan kedaruratan bagi orang lain. Boleh jadi untuk kita tidak darurat saat itu, tetapi ternyata kita menjadi medium membawa kedaruratan bagi orang lain. Nah, hal-hal ini harus diperhatikan. Jadi, para pimpinan, para mubaligh itu justru harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan PP Muhammadiyah. Tapi jangan punya anggapan lagi gini, kan itu fatwa tarjih keputusan PP Muhammadiyah itu bukan Quran Sunnah. Itu di situ ada Quran Sunnahnya kok. Oh, kan boleh beda. Ya boleh beda kalau di luar, kalau di Muhammadiyah ya bersama lah, apalagi di saat darurat seperti ujian kemuhammadiyahannya ada di situ. Baik warga, lebih-lebih pimpinan. Di saat seperti itu kita ikhlas untuk satu pandangan, lebih-lebih di saat darurat. Di saat normal saja kan dalam organisasi, tundukkan ego pribadi demi kepentingan Muhammadiyah yang lebih besar. Kalau untuk pribadi kita ini kan ya kita bisa apa saja, tapi kita pimpinan, Pak Suko sebagai rektor, Pak Sultan sebagai pimpinan wilayah dan seterusnya, kita semua tidak bisa sembarangan bertindak. Biarpun kita sehari-hari misalkan termasuk berani, tapi kalau sudah bawa umat, ingat kita ini bawa penumpang, kayak bawa pesawat pesawat komersial. Kalau kita jadi pilot pesawat komersial, ya harus seksama. Tapi kalau jadi pilot pesawat tempur itu lain kan. Tapi pesawat tempur kan memang untuk tempur. Nah, disitulah pimpinan mubaligh kita harus ikhlas. Begitu, Mas. Oke, matur nuwun Prof. Haidar. Saya kira ini karena waktu yang sudah hampir jam 11. Sekali lagi terima kasih Prof. Haidar sudah berkenan memberikan pencerahan untuk seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu semua, hari ini tadi diikuti 600 orang atau 600 audien, termasuk juga dari Facebook Muhammadiyah yang juga ikut bergabung melalui Facebook. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, semuanya jaga kesehatan. Amin, insya Allah Bapak. Matur nuwun Bapak Ibu, kita tutup acara kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, jangan lupa tanggal 6 tanggal 7 nanti